bergabung dalam segmen Economic Update dan untuk membahas terkait dengan tema pengentasan kemiskinan demi kebangkitan ekonomi Indonesia, kami akan membahasnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat siang, Pak Muhadjir, apa kabar? Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia, Pak. Alhamdulillah, baik, sehat, aman, terkendali. Oke, baik, terima kasih. Bapak, terkait dengan data dari Badan Pusat Statistik untuk tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2021, ini adalah 4% atau sekitar 10,86 juta jiwa. Dari angka kemiskinan 26,5 juta atau sekitar 9,71%. Kemudian, seperti apa Pak strategi yang dilakukan oleh Kemenko PMK untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim? Ya, data BPS itu kan data survei ya. Data BPS itu data survei, sehingga ketika BPS menetapkan angka kemiskinan ekstrim 4% itu kemudian kita breakdown siapa mereka, gitu. Dan itu harus by name by address. Lah di BPS nggak nyiapkan itu, kita yang harus mencari. Lah karena itu langkah pertama yang harus dilakukan Kemenko PMK sekarang adalah memastikan, membenahi data-data yang ada agar nanti di dalam melakukan intervensi ya, dalam mengintervensi kemiskinan ekstrim itu betul-betul tepat sasaran. Dan yang menjadi target grupnya itu adalah keluarga yang didefinisikan sebagai keluarga penerima manfaat. Dan sekarang ini kita sesuai dengan perintah dari Pak Presiden kepada saya pada rapat kabinet terbatas kira-kira 4 hari yang lalu, itu Menko PMK diminta untuk mengkoordinasikan, mengkompilasikan, mensinkronkan data-data yang ada. Dan data yang ada itu paling tidak ada 4 sumber. Yang pertama itu BPS, yang itu data survei, yang Mbak Syarifah sudah sebut, ya. Kemudian ada data DTKS, yang itu di Kemensos. Dan data di Kemensos ini sekarang tidak ada peringkat, ya, tidak ada desilnya, gitu ya. Kemudian ada data keluarga, ya, data keluarga yang itu baru saja dilakukan sensusnya itu tahun 2021 itu oleh BKKBN, ya, data keluarga. Kenapa BKKBN mendata keluarga? Karena BKKBN itu adalah pelaksana implementasi Undang-Undang Nomor 62, kalau tidak salah nanti saya cek, 62 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Maka wajar kalau BKKBN itu punya data keluarga yang termasuk di dalamnya adalah dari karakteristik sosial ekonominya, sehingga di situ ada dari karakteristik yang ada bisa kita kategorikan nanti siapa yang tergolong miskin ekstrim itu. Tetapi kita belum percaya penuh, karena itu harus kita cross check dengan menggunakan triangulasi metode, itu pendekatan triangulasi dengan tadi itu data dari DTKS, Kemensos, plus nanti ada data dari SDGs desa. Jadi Kementerian Desa juga punya data tentang kondisi keluarga yang menggunakan parameter SDGs untuk pedesaan, untuk desa. Sehingga kita harapkan nanti 4 data ini akan kita cross, dan alhamdulillah sekarang ini sudah final, tinggal akan kita implementasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 ini. Itu Mbak. Oke, baik. Tadi terkait dengan data ini masih menjadi tantangan utama begitu Pak bagi pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Tapi sebelum kita nggak mungkin melakukan dengan akurat tanpa data yang akurat juga kan, gitu ya. Karena itu pertama-tama yang kita lakukan sekarang ini adalah membenahi data, memastikan bahwa data itu harus tepat sasaran. Kalau tidak bisa 100%, paling enggak harus di atas 80%. Sehingga nanti exclusion error-nya itu harus diminimalisir semaksimal mungkin. Target kita sih paling enggak harus 95% data ini adalah tepat. Oke. Nanti kalau sudah tersusun data ini,
Rencana kita nanti akan kita bikin paket-paket per kabupaten kota yang sekarang akan menjadi target sasaran, dan di dalamnya sudah ada data kecamatan mana, desa mana, dan siapa mereka itu. Dan itu nanti akan kita bekalkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi eksekutor utama. Sementara menteri-kementerian yang ada di pusat nanti akan memberikan dukungan saja. Jadi ibarat tempur itu sekarang infanterinya itu di kabupaten dan kota. Sementara bala bantuan pendukung itu dari kementerian-kementerian dan lembaga yang ada di pusat. Oke, agar pendataannya langsung lebih tepat ke lapangan begitu ya Pak ya? Betul, jadi nanti data yang sudah kita susun juga minta feedback ya, umpan balik dari desa. Apa benar itu data ini? Kalau enggak nanti siapa mereka yang benar. Jadi masih sangat terbuka nanti. Walaupun kita yakin bahwa data itu sudah mendekati 90% benar, tapi masih dimungkinkan nanti akan ada perbaikan data. Oke, baik. Kemudian berbicara kembali lagi Pak, kita terkait dengan tadi ya, angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim begitu. Di satu sisi kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini juga kondisinya cukup menantang, ada krisis pangan dan juga energi secara global. Ini akibat ketidakpastian juga begitu. Kemudian di satu sisi artinya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Kemenko PMK sendiri begitu ya, untuk melihat seperti apa langkah-langkah preventifnya untuk mencegah adanya penambahan angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim begitu. Nah, ini seperti apa Pak Muhadjir? Ya, kita memang sekarang ini berada di dalam kondisi dunia yang tidak pasti ya. Yang tidak pasti itu yang pertama setelah kena COVID, ini COVID belum pulih kondisi kita, ekonomi sosial kita, disusul dengan ada konflik Rusia-Ukraina. Ya. Ini punya dampak kolateral yang sangat parah untuk beberapa negara, dan alhamdulillah Indonesia masih termasuk yang baik ya. Kalau kita lihat inflasi kita juga masih di bawah 5%, ya, walaupun sekarang mendekati ke 4 lebih ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita ternyata juga masih bagus. Kita ternyata melampaui dari ekspektasi dari outlook tahun 2022, kemudian juga dari sektor-sektor yang lain juga masih sangat baik. Ini mudah-mudahan menjadi modal dasar kita untuk membuat proyeksi perencanaan ke depan yang lebih baik. Akan tetapi kita juga harus waspada karena dunia kan mengalami krisis, di samping krisis energi itu juga krisis pangan gitu. Tetapi alhamdulillah pangan kita ini kan tidak terlalu tergantung dengan supply atau supply dari pasokan dari luar ya, sehingga kita bisa memiliki ketahanan pangan yang sangat kokoh. Misalnya dari produksi beras kita, insya Allah ini surplus ya, karena itu pemerintah sedang Bapak Presiden memberikan arahan, kemungkinan kita juga akan memberikan bantuan beras kembali, terutama kepada masyarakat miskin ekstrim nanti, itu akan kita cadangkan untuk bantuan beras kalau memang nanti cadangan beras kita memang betul-betul mengalami surplus. Artinya apa? Beda dengan kalau seandainya bahan pokok kita gandum, dan sementara kita tidak bisa memproduksi gandum itu sendiri, maka kita pasti akan juga kolaps seperti negara-negara lain ya, yang sekarang inflasinya sampai di atas 74. Sehingga kita syukurilah tahanan pangan yang digagas oleh Bapak Presiden dengan membuat food station, kemudian juga mendorong supaya swasembada pangan ini digencarkan melalui subsidi-subsidi kemarin, termasuk bantuan dana desa itu di samping untuk menangani COVID, itu Presiden menginstruksikan supaya dipakai juga untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing di pedesaan. Ini kita sudah memanen buah manis ya, untuk sementara ini kita berada dalam posisi aman dalam soal pangan, karena kita tahu bahwa faktor inflasi ataupun deflasi yang paling signifikan itu kan soal pangan ini ya. Kalau soal konsumsi ini sudah bisa kita amankan, insya Allah yang lain tinggal mencari nilai-nilai tambah saja itu Mbak Sarifah. Oke, baik. Kemudian Pak Muhadjir, ini sempat kemarin ramai begitu terkait dengan berita dari bantuan Presiden yang ditimbun.
Ini seperti apa Pak sikap dari pemerintah dan juga langkah-langkah yang dilakukan agar tidak terulang kembali kejadian seperti itu? Eh, jadi bantuan beras itu kan kemarin itu diberikan terutama untuk wilayah Jabodetabek. Jabodetabek untuk dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pak Presiden, yaitu waktu itu ada kebijakan pembatasan pergerakan orang ya, pembatasan orang dalam rangka penanganan COVID gitu ya. Karena itu untuk menjamin agar mereka itu tidak mengalami kekurangan kelaparan gitu, maka Presiden menginstruksikan supaya dibagi dalam bentuk beras. Kebetulan stok beras di Bulog juga tersedia waktu itu. Nah, pembagiannya itulah ketika diangkut ya, pihak transporter itu ada yang mengalami eksiden. Kenapa? Karena waktu itu hujannya sedang deras-derasnya, kemudian mereka harus membagi dengan secepat mungkin sampai kepada keluarga penerima manfaat. Itu ada truk-truk yang baknya terbuka untuk mengangkut itu. Nah, di tengah jalan kena hujan. Nah, ketika kena hujan itulah semua truk yang kena hujan kemarin memang kita putuskan untuk tidak dibagikan. Jadi karena perhitungan kita memang kalau dibagi hari itu pasti masih keadaannya masih baik, tapi besoknya pasti sudah busuk karena kena air kan. Dan kita tidak bisa jamin apakah memang ada dalam di kemasan-kemasan di salep truk itu ada yang masih kering. Ya, maka kemudian kita putuskan kita batalkan itu. Dan pihak transporter bertanggung jawab. Jadi itu sudah berada di dalam perjanjian. Kenapa? Karena transporter itu bertanggung jawab sampai mengantar kemasan itu sampai ke tangan PKM, keluarga penerima manfaat maksud saya, KPM. Jadi kalau belum ya dia harus ganti. Nah, yang beras yang kemarin ditemukan itu yang ditimbun itu 90% saya yakini itu adalah beras yang rusak itu. Dan itu memang menjadi haknya transporter. Karena yang menjadi hak dari keluarga penerima manfaat sudah diganti oleh dia. Apa buktinya? Saya belum sampai sekarang saya belum menerima resi, bukti penerimaan. Tetapi asumsi saya kalau sampai ada 3.000 kemasan ya yang belum tersalurkan, yang ditimbun itu, kok tidak ada satupun keluarga penerima manfaat yang protes, pasti pihak transporter memang sudah memenuhi tanggung jawabnya. Bayangkan kalau ada 3.000 orang ya, 3 keluarga penerima manfaat ya, itu kemudian tidak kebagian, pastilah itu mana nggak mungkin lah bisa diredam satupun, nggak ada yang teriak-teriak kan gitu. Makanya saya berpegang kepada pernyataan pihak transporter saja bahwa itu beras rusak dan itu memang menjadi tanggung jawab dia ya gitu. Lah soal mau diapakan itu urusan dia, memang itu barang dia gitu, bukan urusan kita gitu. Apakah ditimbun, apakah disebar atau apa itu urusan dia. Hanya saya kalau itu betul ditimbun, saya malah justru mengapresiasi. Kenapa? Kalau beras itu dibiarkan berkeliaran tidak segera ditimbun, bisa jadi disalahgunakan pihak-pihak lain. Apalagi kemasannya masih bertulis Banpres. Bayangkan, kalau kemudian itu berkeliaran di pasar-pasar, dijual belikan secara gelap, pasti malah justru kita bisa tuntut itu pihak transporter, bisa kita pidanakan, karena memang beras itu sudah tidak layak untuk dibagikan. Jangankan dijual, dibagi saja sudah nggak boleh itu, karena sudah rusak dan dia sudah ganti gitu. Jadi kalau saya malah justru mengapresiasi dia nggak mau ribet-ribet, nanti daripada kalau masih di luar jadi perkara besar, timbun saja gitu. Siapa yang berani jamin kalau itu masih di luar tidak akan ada yang menyalahgunakan kan gitu. Dan itu mungkin menurut saya lebih efisien kan. Dia kan pengusaha, dia kan ingin cari yang paling aman dan tidak mengeluarkan banyak ongkos kan. Daripada disimpan lebih baik ditimbun ya, syukur-syukur nanti bisa jadi pupuk. Kalau sudah sudah busuk kan. Kalau saya sih melihat itu bagus ya gitu.
Oke, berarti indikasi utama dari pemerintah saat ini beras tersebut rusak ya Pak ya? Ya, itu pasti ya, itu beras rusak. Sampai hari ini dari pihak Irjen, Kemensos, kemudian juga Deputi 1 Kemenko PMK, bahkan dari polisi dari pihak Polda Metro sudah menyatakan kan bahwa itu tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan dalam kaitannya dengan penimbunan beras itu. Karena itu memang beras rusak yang sudah diganti. Dan itu adalah memang miliknya pihak transporter, bukan lagi bukan barang negara itu. Soal dia mau ditimbun, mau diapa itu urusan dia gitu. Hanya yang saya sesalkan kenapa kok jadi bikin resah gitu loh. Nambah-nambah perkara saja gitu. Karena isunya sensitif Pak Muhadjir. Oke baik, Pak Muhadjir, ini masih menarik dan masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Economic Update karena kami akan kembali sesaat lagi.